Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ketika Kita Menjadi Kekasih Tuhan. Aku menerima engkau sebagai istriku, baik dalam suka dan duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit, dan setia kepadamu selama aku hidup. Saudara, sepasang pengantin berani dengan lantang meyakinkan pasangannya dengan mengucapkan janji setia ini, sebab tidak pernah terbesit di pikirannya untuk tidak setia. Pertanyaannya, pernahkah kita meyakinkan Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mencintainya dan tetap setia? Jujur, jarang orang yang melakukannya. Terkait hal ini dalam Yohanes 21 ayat 15-17, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, ayat ini menunjukkan bagaimana Simon Petrus meyakinkan Tuhan atas kesetiaannya. Sebenarnya, Tuhan menghendaki hal yang sama dari kita. Masalahnya, bagaimana kita meyakinkan Tuhan akan janji setia kita? Caranya, dengan tidak memberi peluang kepada daging untuk berbuat dosa. Sekalipun masih ada hasrat dosa, kita tidak mau melukai Tuhan, sebab Dia adalah kehidupan kita. Prinsipnya seperti itu. Kalau kita masih takut-takut atau ragu-ragu, seakan-akan ada kehidupan di luar Tuhan, ada kebahagiaan di luar Tuhan, maka cinta kita kepadanya sejatinya belumlah cinta yang benar dan pantas. Jadi, mari kita pindahkan cinta kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Ingat, jangan berbuat dosa. Daging memang senang dipuaskan, tetapi kita mesti memilih mematikannya. Kalau dia mendesak, kita bilang tidak, sebab dosa itu pasti mencandui kita. Sekarang kita mau memikirkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, cinta kita pasti semakin hari semakin matang, dan kita akan semakin dimiliki Tuhan, menjadi kekasih-Nya. Maka sekarang kita harus jujur
Masih adakah berhala-berhala di dalam hati kita? Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus?" Tuhan mau ketegasan Petrus terhadap Tuhan dan ketegasan Petrus terhadap dirinya sendiri. Sebelum Yesus disalib, Petrus berkata, "Tuhan, jangankan penjara, mati pun aku bersedia." Namun, rupanya itu situasional. Petrus belum siap. Tuhan mau Petrus punya ketegasan terhadap Tuhan dan tegas terhadap dirinya sendiri. Begitu Petrus menyatakan ketegasannya, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Yohanes 21 ayat 18. Saudara, jujur, kita sudah pernah kecanduan dengan banyak hal yang tidak patut. Itu berhala dan sudah menjadikan cinta kita tidak utuh. Kita sejujurnya telah berbuat salah. Sekarang kita mau berubah. Kita mau memindahkan hati dan cinta kita kepada Tuhan. Sampai kita kecanduan untuk melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian, kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Dan ketika kita menjadi kekasih Tuhan, maka kita akan istimewa di hadapan Allah. Ingat bagaimana Abraham menjadi kekasih Allah dan bagaimana Allah begitu memperhatikan Abraham. Betapa istimewanya Abraham sampai anak cucunya diingat. Mengapa? Karena Abraham rela memberikan yang terbaik yang dia miliki, yang paling dia cintai, Ishak. Yang jadi pertanyaan, adakah Ishak-Ishak dalam hidup kita yang bisa kita persembahkan atau yang harus kita persembahkan? Ishak itu bisa berupa nafsu daging, hobi, uang, keinginan-keinginan, dan cita-cita. Tuhan itu hebat. Dia kaya, besar, dan dahsyat. Kita tidak tahu hari esok akan seperti apa. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita menjadi kekasih Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan penuhi terkait kebutuhan kita? Tidak ada, saudara. Semua Tuhan bisa sediakan dengan mudah. Lalu mengapa kita tidak berani mengambil keputusan mencintai Tuhan dan melepaskan segalanya? Amin. Tuhan Yesus memberkati.